Ya, nanti mungkin kami akan berkoordinasi dengan Dirkrimum dan juga dari Kabid Propam Polda Lampung terkait adanya bila mana keterlibatan dari anggota ini. Ini sifatnya masih kami lakukan pendapat. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Jenazah di Tol Lampung Selatan, istri curiga suami dibunuh, polisi periksa 5 saksi. Kasus penemuan jenazah di area Tol Lampung Selatan ruas Bakauheni terbagi besar kilometer 3B akhirnya dilaporkan ke polisi. Istri korban berinisial S mengaku curiga suaminya Manda Purnomo alias MP meninggal karena pembunuhan dan mayatnya dibuang di area jalan tol di Lampung Selatan. Dalam percakapan terakhir dengan suaminya, S mengaku MP ketakutan dan merasa terancam akan dibunuh. Polres Lampung Selatan pun terus mendalami peristiwa penemuan jenazah di drainase jalan tol ruas Bakauheni terbagi besar kilometer 3B. Saat ini, Polres Lampung Selatan masih menyelidiki kasus tersebut dan memeriksa 5 saksi. Barang bukti berupa handphone yang ada saat jenazah ditemukan bakal menjadi petunjuk penyelidikan oleh Polres Lampung Selatan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan barang bukti handphone diduga kuat milik korban inisial MP ditemukan di dalam saku celana jeans yang dikenakan korban. Hasil pemeriksaan sementara, petugas pun telah menemukan adanya komunikasi ataupun percakapan terakhir korban dengan pihak keluarga termasuk bersama sejumlah rekannya. Ya udah, kalau baik-baik aja berarti nggak kenapa-napa. Iya, nggak kenapa-napa katanya. Nah setelah besoknya apa 2 hari beda lagi cerita dari si temennya. Katanya laki saya itu lompat dari mobil kabur, kata dia. Udah dikejar nggak kekejar, katanya hilang. Dari situ udah nggak ketemu lagi dan saya lost contact sama dia karena HP-nya udah nggak aktif lagi. Itu hari Ya, Tribuners, terkait dengan kasus penemuan jenazah di Tol Lampung Selatan di mana istri korban curiga bahwasannya jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan, kita akan mendengarkan keterangan langsung yang disampaikan oleh Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin. Bakauheni. Ya. Adapun kronologis peristiwanya, jadi sekitar jam 8.15 ada seorang petugas kebersihan yang saat itu sedang bekerja, kemudian mencium aroma tidak sedap, kemudian didatangilah lokasi tersebut. Pada saat tersebut dari petugas menduga, oh ini orang gila. Ya. Namun setelah didatangi lebih dekat lagi, ternyata sesosok mayat anonim, ya, yang telah membusuk dan banyak belatungnya. Nah, kemudian setelah mendapatkan di TKP tersebut langsung menghubungi dari petugas tol, ya, ada di sana nama Bapak Wahmi, kemudian juga langsung dibawa menuju ke rumah sakit Bombazar. Namun sebelumnya tim dari Polres Lampung Selatan, ya, dengan tim identifikasinya juga sudah turun melakukan olah TKP kejadian pada saat itu. Ya. Perlu kami sampaikan, pada saat ditemukan kondisi mayat sudah membusuk, kemudian menggunakan celana jeans hitam, kaos warna hitam, ikat pinggang kulit warna coklat, dan juga pada saat itu ditemukan ada 1 buah kunci sepeda motor dan juga ada 1 unit handphone Android yang pada saat itu posisinya off, ya, dalam keadaan mati. Nah, kemudian kami dari Polres Lampung Selatan sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ya, ada 5 orang saksi yang sudah kami ambil keterangan untuk melakukan penyelidikan
lebih lanjut terkait mayat anonim tersebut. Demikian. Tapi itu benar identitasnya? Mulai dari Ini identitasnya inisialnya MP, ya, berdomisili ini di Bandar Lampung. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus penemuan jenazah yang istri korban ini curiga bahwasannya jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan, kami sudah merangkumnya ke dalam beberapa poin pernyataan. Poin pertama, kasus penemuan jenazah di area Tol Lampung Selatan, ruas Bakauheni Terbanggi Besar, kilometer 3B, akhirnya dilaporkan ke polisi. Istri korban berinisial S mengaku curiga suaminya Manda Purnomo alias MP berusia 28 tahun meninggal karena pembunuhan dan mayatnya dibuang di area jalan tol di Lampung Selatan. Dalam percakapan terakhir dengan suaminya, S mengaku MP ketakutan dan merasa terancam akan dibunuh. Barang bukti berupa handphone diduga kuat milik korban berinisial MP ditemukan di dalam saku celana jeans yang dikenakan korban. Saat ini, Polres Lampung Selatan masih menyelidiki kasus tersebut dan memeriksa 5 saksi. Nah terus ngambil salinan aja, minta dirapiin, terus minta ditaruh di dalam tas. Aku tanya mau kemana, dia bilang mau pergi ke Bakau. Sama siapa? Sama polisi. Polisi mana? Ical namanya. Aku kesana, PC saya kayak orang ketakutan. Bahasa dia gini PC sama saya, yang tolong yang aku dijebak polisi, aku mau dibunuh polisi, tolong jemput aku di Kalianda, kata dia. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus penemuan jenazah di mana istri korban menduga jenazah tersebut merupakan korban kasus pembunuhan, kita akan berbincang bersama dengan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yaitu Bapak Beni Karyalimantara. Halo, selamat sore Pak Beni. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Pak Beni, kita tahu bahwasannya kasus penemuan jenazah ini terjadi di minggu lalu dan ternyata istri korban ini mengajukan laporan kepada pihak kepolisian bahwasannya sang jenazah ataupun korban ini merupakan korban pembunuhan. Nah, akhirnya pihak polisi pun melakukan upaya penyelidikan untuk mengetahui apakah benar memang korban ini adalah korban pembunuhan atau bukan. Nah, Pak Beni, untuk pelaporan yang seperti ini sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Oke, terima kasih Mbak Mutiara. Jadi terhadap kasus pembunuhan, karena kan ditemukan mayat kan ya oleh petugas tol ya, yang saya pahami. Jadi walaupun tidak ada laporan pun polisi harus memproses. Jadi terkait pembunuhan yang terjadi di dugaan pembunuhan yang terjadi di Tol Bakauheni Terbanggi, walaupun tidak ada laporan, penyidik harus bisa mengungkap ini peristiwa pidana atau bukan. Itu yang pertama. Lalu di sini keluarga dalam hal ini istri dari korban itu sempat mendapatkan komunikasi bahwa si suaminya dalam keadaan mau dibunuh dan diancam dan sebagainya lah ya. Ini kan jadi tanda-tanda yang memang membuat kecurigaan dari istrinya sendiri bahwa suaminya ini kemungkinan memang dibunuh dengan orang yang memang ikut dengan suaminya dalam bepergian pada saat itu. Nah, oke. Baik, ini Pak Beni, kalau misalkan kita berkaca kepada kasus pembunuhan yang memang kerap terjadi, ini kan ternyata memang kalau terbukti ini merupakan kasus pembunuhan, ada beberapa motif yang bisa menjadi alasan tersangka sampai tega melakukan pembunuhan. Kalau
Pak Beni sendiri melihat dari kasus ini kan baru diduga menjadi korban pembunuhan. Namun jika memang ini merupakan korban pembunuhan, ini kira-kira melihat dari pada saat kondisi jenazah pada saat ditemukan, di mana barang bukti berupa handphone ini masih ada di saku celana korban. Nah, melihat dari ini kira-kira motif apa yang akhirnya membuat tersangka ini sampai tega melakukan pembunuhan kepada korban, Pak Beni? Jadi kita hanya bisa menduga ya Mbak ya. Jadi penyelidikan masih dilakukan oleh kepolisian. Nanti dalam penyelidikan itu pasti dilihat lukanya itu ada nggak akibat benda tajam atau akibat benda tumpul. Atau bisa juga dia terluka karena mungkin kecelakaan dan lain sebagainya lah. Itu kewenangan penyidik lah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kalau kita ingin menduga motif, jadi di dalam hukum pidana itu Mbak, terkait motif atau motif itu sebenarnya tidak menjadi unsur dalam hal pembuktian suatu tindak pidana, tetapi memang terkadang dalam proses peradilan motif pelaku melakukan tindak pidana itu akhir-akhir ini sangat penting karena ada pertimbangan dari majelis hakim untuk melihat apa sih motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Nah, kalau saya melihat dari kasus yang terjadi, mungkin kalau memang terbukti ya memang ada pembunuhan, pasti ini pertama adalah pembunuhan dengan berencana, Mbak. Jadi pembunuhan dengan berencana 340 dan kalau pembunuhan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa rencana itu ada di 338, dan pembunuhan dengan berencana ini Mbak itu sanksinya lebih berat, bisa mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Jadi nantinya akan terlihat mungkin masyarakat sering menyebutnya itu motif ya, tetapi dalam hukum pidana ini rencana Mbak. Jadi rencananya itu terbukti atau tidak nanti di saat persidangan. Mungkin penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi sehingga itu terungkap. Pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain ini dilakukan dengan cara terencana seperti itu. Oke, nah ini kalau misalkan biasanya kita menemukan kasus-kasus penemuan jenazah dan sebagainya ini kan di daerah perkebunan ataupun di daerah yang memang dekat sungai dan memang banyak pepohonan dan sebagainya. Tapi kali ini kalau memang korban ini merupakan korban pembunuhan, ini kan dibuangnya di jalan tol. Yang kita tahu ini jalan tol sebenarnya bisa dikatakan lumayan banyak akses dari masyarakat ataupun mobilitas yang memang menjadi jalan utama penghubung masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya, Pak Beni. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan kalau misalkan kita masih menduga nih, Pak Beni? Oke, jadi kenapa pertanyaannya itu kenapa pelaku yang memang misalnya diduga kalau ini pembunuhan ya, ya, kok buangnya di tol, kok buangnya nggak di tempat-tempat yang tertutup, tempat-tempat yang sepi, kok malah ngebuang mayatnya di tempat yang ramai, kan seperti itu. Mungkin ya, jadi mungkin ini adalah salah satu rencana dari pelaku sendiri kalau memang ini terbukti ya memang pelakunya, seolah-olah dibuat mayat tersebut atau orang yang meninggal tersebut itu kecelakaan atau seperti apa. Ini kan sebenarnya apa ya, pelaku dalam hal melakukan rencana menghilangkan nyawa orang lain itu kan banyak, Mbak. Jadi mungkin dia akan mempersiapkan menghilangkan barang bukti dengan cara membuang mayat di tempat tertentu dan menguburnya sehingga tidak ada alat ditemukan kejadian pidana dan alat buktinya susah diungkap. Nah, ini kan sebenarnya adalah ya niat jahat dari pelaku itu sendiri. Nah, saya tidak bisa ya menerka-nerka, tetapi saya hanya
eh, biasanya kasus-kasus seperti ini yang mayatnya memang dibuang di tempat umum itu biasanya niatnya seolah-olah mayat itu mati karena sesuatu lah gitu, bukan karena dibunuh. Misal kalau ditemukan kebetulan ditemukan di mana di di sungai, misalnya sungai yang padat penduduk, ya mungkin harapannya nanti oleh pelaku itu bahwa si mayat ini matinya karena terhanyut, Iya. seperti itu mungkin, Mbak. Oke, tapi Pak Beni, kalau di dalam tatanan hukum pidana, jika memang ternyata ini nanti berdasarkan penelusuran polisi benar pembunuhan, sebenarnya untuk waktu penyelidikan sendiri dalam kasus seperti ini biasanya ada rentan waktunya nggak sih Pak? Jadi waktu-waktu kritis yang memang ini pihak kepolisian bagaimana caranya sebelum waktu ini sudah harus bisa menyelesaikan kasus gitu Pak? Oke, jadi sebenarnya dalam aturan, jadi kan si istri itu melaporkan proses kejadian perkara. Kita anggaplah awal mula perkara ini diproses dari laporan istrinya ya. Jadi ada dalam hukum pidana itu masa daluarsa, Mbak. Jadi masa daluarsa dalam pasal yang memang ancamannya mati, seumur hidup, maupun penjara selama selama 20 tahun maksimal, itu daluarsanya 18 tahun, Mbak. Oke. Jadi polisi maksimal bisa melakukan penuntutan terhadap kasus yang sudah terjadi nih, pembunuhan berencana ini adalah 18 tahun, Mbak, proses maksimalnya. Kalau sudah 18 tahun nih misalnya, ternyata pelaku baru ketemu, sudah daluarsa, nggak bisa dipidana lagi, Mbak. Oke, baik. Gitu. Jadi ya kita ya sebagai masyarakat ya tidak maulah selama itulah polisi mengungkap kasus ini. Ya harapannya dalam jangka waktu berapa bulan aja bisa diketemukan lah pelakunya, karena kan ini di tempat umum. Jadi namanya jalan tol pasti kan ada CCTV ya, Mbak ya. Betul sekali. Siapa tahu itu terekam CCTV kan. Oh ternyata si yang buang ini bisa kedetek dan bisa dilacak identitasnya siapa, seperti itu, Mbak. Oke. Nah ini Pak Beni, terakhir dengan adanya penemuan jenazah di jalan tol yang kita bisa bilang bahwasannya mobilitasnya cukup tinggi, ini tentu kan akan memberikan dampak tersendiri baik itu untuk pengendara yang sering melalui jalan tersebut ataupun kepada masyarakat sekitar, betul tidak Pak? Ini kira-kira efek apa sih Pak yang ditimbulkan gitu ketika memang ditemukannya kasus-kasus seperti ini di beberapa daerah yang ada di Provinsi Lampung? Ya karena jadi kita lihat dulu seperti ini, Mbak. Jalan tol itu adalah jalan yang bisa diakses oleh kendaraan roda 4 yang pasti kan. Roda 2 tidak bisa dong masuk situ. Nah, jadi harapannya ke depannya gitu kan, ya kita tidak bisa membuat masyarakat itu berpikir baik-baik saja terkait kasus yang terjadi pembunuhan di tol. Tetapi pemerintah sebagai pelaksana dari sistem kenegaraan ini harus bisa membuat fasilitas publik atau fasilitas umum ini menjadi aman dan nyaman. Mungkin bisa ada lebih intens lah ya patroli di tol itu. Mungkin dengan adanya patroli di tol yang semakin intens, memang sudah ada, tapi kan keintensiannya itu mungkin perlu ditambah lah ya, agar masyarakat juga merasa aman. Bukan hanya terhadap kasus pembunuhan saja, cuma di beberapa tempat kan banyak tuh yang memang tiba-tiba ada yang melempar batu kepada kendaraan. Itu kan salah satu yang mengkhawatirkan juga, bahaya itu kan. Nah, harapannya sih ke depan pemilik jalan tol bekerja sama dengan aparat, terutama aparat kepolisian, itu untuk sering-sering melakukan sterilisasi lah terhadap jalur-jalur yang memang dilewati oleh
masyarakat-masyarakat, apalagi ini kan rata-rata yang melintasi ini adalah kebanyakan dari luar Lampung. Jangan sampai karena melintas kebetulan di Lampung, akhirnya nama Lampung yang jadi kurang baik, seperti itu. Oke, baik Pak Beni, mungkin itu saja perbincangan kita kali ini terkait dengan kasus penemuan jenazah yang terjadi di Lampung Selatan. Terima kasih banyak Pak Beni atas waktu dan informasinya. Sama-sama Mbak Mutiara. Ya, sampai jumpa di lain waktu Pak Beni dan sehat selalu. Terima kasih Mbak. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yaitu Bapak Beni Karyalimantara, terkait dengan kasus penemuan jenazah yang diduga menjadi korban pembunuhan di Lampung Selatan. Mungkin itu saja Tribuners, tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.